Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang soal ulangan kelas 5. Selamat datang juga bagi yang baru bergabung. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar kita tidak ketinggalan info-info dan belajar bersama dari rumah. Oke, kita akan masuk ke inti videonya. Kita akan belajar tentang soal ulangan kelas 5. Tema 7, subtema 2. Tema 7 itu tentang peristiwa dalam kehidupan dan subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Oke, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, kita akan belajar muatan PPKN. PPKN itu KD-nya 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Nomor 1. Makna yang dapat diambil dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah A. Terjadinya perselisihan, B. Terjadinya kerusuhan antar warga, C. Timbulnya pertengkaran dalam masyarakat, D. Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tentu dari soal ini sudah langsung kelihatan jawabannya adalah D. Nomor 2. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 3. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah A. Menolong teman yang berbeda suku, B. Membanggakan suku daerah sendiri, C. Menghormati orang yang sedang beribadah, D. Menghargai perbedaan pendapat. Jawabannya tentu B. Membanggakan suku daerah sendiri. Itu tidak boleh ya. Lanjut nomor 4. Indonesia terdiri dari beragam suku budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun hal itu bukan menjadi hal yang menyebabkan perpecahan bangsa. Negara kita mempunyai semboyan untuk membina persatuan, yaitu A. Tutwuri Handayani, B. Garuda Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Ingarso Sungtulodo. Jawabannya tentu C. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 5. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Indonesia diambil dari kitab Sutasoma karangan A. Empu Gandring, B. Empu Tantular, C. Patih Gajah Mada, D. Pangeran Diponegoro. Jawabannya tentu Empu Tantular, B. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Nomor 1. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kosakata baku pada kata proklamasi adalah A. Proklamasi, B. Proklamasi, C. Proklamasi, D. Proklamasi. Jawabannya tentu C. Proklamasi. Nomor 2. Karena dengan adanya persatuan, maka kita akan kuat. Kalimat tanya yang tepat digunakan agar sesuai dengan jawaban di atas adalah A. Apa contoh dari persatuan? B. Bagaimana cara kita untuk bersatu? C. Kapan kita perlu adanya persatuan? D. Mengapa perlu adanya persatuan dan kesatuan? Kalimat tanya yang tepat berarti adalah D. Mengapa perlu adanya persatuan dan kesatuan? Lanjut nomor 3. Titik pemimpin pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah A. Apa, B. Siapa, C. Kapan, D. Mengapa. Jawabannya adalah B. Siapa. Siapa pemimpin pertempuran 10 November di Surabaya? Kita lanjut nomor 4. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertanyaannya, tanda baca yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah A titik, B koma, C tanya, D seru. Tentu jawabannya adalah A titik. Nomor 5. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Kata pertempuran berasal dari kata dasar A. Pertempur, B. Tempur, C. Tempuran, D. Pertempuran. Tentu jawabannya adalah tempur. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. IPA itu KD-nya 3.7, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut nomor 1. Kalor yang dimiliki sebuah benda itu bersifat A. Berubah-ubah, B. Tetap, C. Stabil, D. Naik.
Jawabannya adalah berubah-ubah. Nomor 2. Jika kita memasak air di atas kompor, semakin besar energi panas yang diterima air tersebut, maka A. Suhu air semakin rendah, B. Suhu air semakin tinggi, C. Semakin kecil jumlah kalor dalam air, D. Semakin besar air yang membeku. Jawabannya tentu B. Suhu air semakin tinggi. Lanjut, nomor 3. Proses pemanasan air laut oleh cahaya matahari sehingga air laut berubah menjadi uap air merupakan contoh peristiwa A. Kondensasi, B. Filtrasi, C. Pengembungan, D. Evaporasi. Tentu jawabannya adalah evaporasi atau penguapan. Kita lanjut nomor 4. Peristiwa di bawah ini yang di dalamnya terjadi peristiwa mencair adalah A. Memecahkan es batu, B. Menggoreng mentega, C. Memasak air putih, D. Menanak nasi. Jawabannya tentu B. Menggoreng mentega. Kita lanjut nomor 5. Jika es balok dibiarkan dalam keadaan terbuka, lama-kelamaan es tersebut akan A. Menguap, B. Mengembun, C. Mencair, D. Menyublim. Jawabannya tentu C. Mencair. Oke, kita lanjut ke muatan IPS 3.4. Mengidentifikasi faktor penting penyebab penjajahan di bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Oke, kita lanjut nomor 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal A. 20 Mei 1908, B. 21 Mei 1946, C. 17 Agustus 1945, D. 28 Oktober 1928. Tentu jawabannya adalah C. 17 Agustus 1945. Nomor 2. Naskah teks proklamasi diketik oleh A. Ahmad Subarjo, B. Latifindra Ningrat, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Sayuti Melik. Jawabannya adalah D. Sayuti Melik. Nomor 3. Bendera Sangsaka Merah Putih dijahit oleh A. Ibu Fatmawati, B. Ibu Cutnyatin, C. Ibu Kartini, D. Ibu Rahmawati. Tentu jawabannya adalah A. Ibu Fatmawati. Nomor 4. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dua kota tersebut adalah A. Tokyo dan Kyoto, B. Hiroshima dan Nagasaki, C. Nagasaki dan Nagoya, D. Hiroshima dan Osaka. Tentu jawabannya adalah B. Hiroshima dan Nagasaki. Kita lanjut ke nomor 5. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar A. Indonesia menyerah kepada sekutu, B. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh Jepang, C. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera membantu Jepang, D. Indonesia ikut berperang melawan Jepang. Tentu jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Oke, kita lanjut ke muatan SBDP 3.2 memahami tangga nada dan 3.3 memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nomor 1. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari dinamakan A. Garis lantai, B. Pola lantai, C. Gerak tari, D. Properti tari. Jawabannya adalah B. Pola lantai. Nomor 2. Bentuk tarian yang ditarikan oleh dua orang penari, baik sesama jenis ataupun berlainan jenis, dinamakan A. Tari tunggal, B. Tari kelompok, C. Tari pasangan, D. Tari individu. Jawabannya C. Tari berpasangan. Nomor 3. Perhatikan nama-nama tarian di bawah ini. 1. Tari saman, 2. Tari kecak, 3. Tari piring, 4. Tari legong, 5. Tari tanggai, 6. Tari topeng. Pertanyaannya, tarian yang berasal dari Provinsi Bali adalah, sudah tahu jawabannya, yang ada tari kecak. Berarti nomor 2 dan nomor 4 tari legong. Jawabannya D. Kita lanjut nomor 4. Yang termasuk ciri tangga nada diatonis mayor adalah A. Bersifat riang gembira, B. Bertempo lambat, C. Bersifat sedih, D. Diawali dengan nada la. Mayor berarti bersifat riang gembira. A. Nomor terakhir, yang termasuk dalam jenis lagu bertangga nada minor adalah A. Maju Tak Gentar, B. Syukur, C. Hari Merdeka, D. Indonesia Raya. Tentu jawabannya adalah syukur, B. Oke, demikian latihan soal kita.
tentang soal ulangan kelas 5 tema 7 subtema 2. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe dulu dan juga klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tetap semangat dalam belajar. Setelah ini saya akan share video tentang muatan IPS, yaitu tentang sejarah bangsa Indonesia. Oke, see you di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.